Ada Mi. Alhamdulillah, itu yang biasa susah nah. Itulah. Iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Salam Ibu Endang. Iya Ibu, ketemu lagi Bu Iya, ya. Kartini. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Iya. Beri kesehatan. Capek Ibu ya dari pagi. Iya. Sehat tapi ini belakang sudah mau sakit. Iya. Dari pagi. Dari jam 8 ini. Paling sholat. Sholat saja baru. Sehat selalu Ibu ya. Amin. Amin. Sama-sama Ibu. Ibu juga semua sehat. Amin ya. Ya, oke. Kita langsung saja Ibu ya. Ibu, hari ini kita akan melanjutkannya uji kompre. Nah, Ibu, kalau di kelompok kami sepakat bahwa Ibu dipersilakan nanti untuk mengajar, menampilkan performance Ibu sebagai guru, ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kami berikan waktu mengajar maksimal 10 menit. Oleh sebab itu tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau bisa paling banyak mengeksplor pada bagian kegiatan inti Ibu. Kami mau mengetahui bagaimana Ibu mengajarkannya. Ya, oke, saya persilakan Ibu untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mau mempresentasikan RPPH 3 saya dengan tema tanaman, subtema sayuran, subtema sawi putih. Tujuan pembelajaran di sini adalah yang pertama, melalui kegiatan melihat dan mengamati langsung jenis sayuran, anak dapat menyebutkan jenis-jenis sayuran. Yang kedua, melalui menceritakan kembali apa yang dilihat dapat melatih daya ingat anak. Yang ketiga, melalui kegiatan berjalan di atas papan titian dapat melatih keseimbangan badan anak. Yang keempat, melalui kegiatan meniru tulisan dapat mengetahui keaksaraan. Yang kelima, melalui kegiatan mengcap dengan bonggol sawi, anak dapat melatih motorik halusnya. Yang keenam, melalui kegiatan bereksperimen sawi putih dengan pewarna makanan, anak dapat mengembangkan daya pikirnya. Saya mulai untuk mengajarnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Iya, terima kasih teman-teman. Tadi sebelum masuk kelas, teman-teman sudah berjalan di atas papan titian ya. Sebelum belajar, kita membaca doa dulu ya. Iya, dipimpin Dita ya. Iya, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Dita. Ya, sebelumnya Bunda mau absen dulu ya. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Ya, terima kasih teman-teman. Iya, teman-teman hari ini hari apa ya? Oh, Selasa Bunda. Oh, iya pintar ya. Terima kasih ya. Kemarin kita belajar tentang tanaman buah jeruk. Sekarang kita mau belajar tentang tanaman sayuran, tentang sawi putih ya teman-teman. Siapa yang menciptakan sawi putih teman-teman? Allah Bunda, iya pinter Rio ya, hebat, iya. Sawi putih itu teman-teman ya hidupnya di daerah pegunungan, udaranya dingin ya. Kalau di Bekasi dia tidak akan hidup karena udaranya sangat panas ya teman-teman. Sawi putih itu warnanya apa ya? Biru ya Dita ya? Bukan Bunda. Apa Bintang coba? Putih Bunda. Iya pinter hebat ya. Sekarang Bunda mau memperlihatkan videonya ya. Teman-teman mau lihat tidak video tentang manfaat tanaman sayuran dan macam-macam jenis sayuran ya. Ya, teman-teman. Nih lihat videonya ya teman-teman ya. Boleh share screen atau langsung aja Ibu? Ya. Silakan dilanjut saja. Ya, sudah ya teman-teman nih. Videonya ya, bagus kan? Iya, terima kasih. Ya. Teman-teman tadi sudah melihat video ya. Apa manfaat sayuran? Iya, pinter ya Bintang ya. Biar
tubuh menjadi sehat ya. Sekarang teman-teman kita mau belajar tentang jenis-jenis sayuran. Bunda sudah panggil tukang sayur ya, sudah ada di luar. Mari kita keluar kelas ya, kita mau lihat jenis-jenis sayuran ya teman-teman. Teman-teman kemarin sudah membawa uang kan ya, sudah dikasih tahu sama Bunda. Iya. Oke, sekarang kita keluar. Nih, Bunda kenalkan ya, ini ada Bu Sari, tukang sayur yang biasa lewat di depan sekolah. Nanti Bu Sari akan menjelaskan tentang jenis-jenis sayuran ya. Adik-adik, nih Bu Sari ini membawa ini namanya sayur bayam ya, teman-teman. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan sayurannya Ibu ya? Ada kadang muncul, Bu. Muncul nggak Ibu? Ada muncul sebagian. Oh, sebagian ya? Ya. Ya. Nggak apa-apa. Ini saya bawakan semua jenis sayuran aslinya ya Bu ya. Ini sayur bayam. Kemudian adik-adik ini ada sayur kangkung ya. Ada sayur kangkung, ada kacang panjang, ada sawi hijau, kemudian ada jagung ya. Ada jagung, ada engkol ya, teman-teman. Ini teman-teman, adik-adik ini Bu Sari bawa apa namanya ini? Namanya wortel ya. Kemudian nih teman-teman nih ya, ini yang namanya sawi putih ya. Adik-adik pinter ya, jadi udah tahu ya jenis-jenis sayuran. Iya. Ya. Terima kasih Bu Sari sudah menjelaskan jenis-jenis sayuran kepada anak-anak ya. Terima kasih. Sekarang teman-teman boleh beli sayuran kesukaannya ya. Iya, pinter. Nanti dimasak sama mamanya di rumah ya. Iya, terima kasih. Ya, sudah selesai, kita masuk ke dalam kelas lagi ya. Ya, sekarang Bunda mau memperlihatkan ke teman-teman kita belajar membuat eksperimen percobaan tentang bahwa tanaman itu menyerap air ya, bahwa tanaman itu membutuhkan air ya. Bunda ini ada gelas aqua atau gelas plastik, ini air sudah Bunda kasih warna ya teman-teman ya, ada warna kuning, ada warna merah, sama ada warna hijau ya. Nanti teman-teman nih sawi putihnya dimasukkan ke dalam sini ya. Nih. Ya, teman-teman ya. Nih dimasukkan ke dalam sini. Nih, ayo Dita bisa? Dita masukkan nih sawinya. Iya, pinter ya. Nah, setelah ini nanti kita amatin apa yang terjadi di daun sawi ini ya teman-teman. Sekarang kita tinggal dulu sawinya, kita belajar yang lain. Nanti setelah kita belajar yang lain, nanti kita lihat apa yang terjadi dengan daun sawi ini ya. Oke. Ya teman-teman, sekarang Bunda bagi 2 kelompok ya teman-teman ya. Yang kelompok 1, teman-teman nanti mengerjakan meniru contoh tulisan sawi ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman menulis di sini ya, mencontoh huruf S, A, W sama I ya sampai selesai. Nanti kalau udah selesai teman-teman pindah ke kelompok 2. Untuk kelompok 2-nya nanti teman-teman mengerjakan mengecap ya dengan bonggol sawi. Tadi kan teman-teman udah lihat ya sawinya nih. Nih seperti ini, nanti teman-teman berkreasi sendiri mau seperti apa ininya ya. Nih, stempel di sini. Iya, gitu. Nanti kemudian untuk tangkainya pakai kacang panjang teman-teman ya. Nih, seperti itu. Nanti teman-teman bisa membuat sendiri dengan kreasi sendiri ya. Seperti ini ya. Nih Bunda juga udah ada, tapi nanti teman-teman berkreasi sendiri, nggak harus sama dengan Bunda. Oke, ini yang kelompok 2. Jadi nanti teman-teman yang sudah selesai di kelompok 2 pindah ke kelompok 1. Yang kelompok 1 pindah ke kelompok 2. Oke ya. Gimana teman-teman? Sudah selesai belum? Iya. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai.
Ya, sekarang kita lihat coba sawinya. Sudah berubah belum ya? Iya, alhamdulillah nih teman-teman, sawinya sudah berubah ya. Jadi ini saya buatkan dari pagi Bunda, jadi kelihatan warnanya perubahannya. Jadi ini teman-teman sudah terlihat. Apa yang terjadi teman-teman? Iya Bunda, itu warnanya jadi ada yang hijau. Nah, Rio apa ini warnanya? Jadi merah Bunda. Oh iya nih, bintang coba ini warnanya jadi apa? Oh jadi kuning Bunda. Wah, jadinya di sini teman-teman bisa melihat bahwa tanaman itu menyerap air, membutuhkan air ya teman-teman ya. Ini ciptaan Allah, makanya Allah menciptakan tanaman, menciptakan binatang ya. Sangat luar biasa. Kita harus bersyukur ya. Teman-teman, alhamdulillah ya, belajar kita sudah selesai hari ini. Kita rapikan semuanya ya, teman-teman ya. Sekarang teman-teman mau istirahat makan sama bermain ya. Teman-teman cuci tangan dulu ya, berdoa sebelum makan dan sesudah makan, terus kita main. Ya, alhamdulillah udah selesai makannya dan bermainnya ya teman-teman. Kita siap-siap mau pulang ya. Oke ya teman-teman, alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah selesai. Siapa yang merasa senang hari ini? Dita hebat ya, semuanya senang ya kita bermain dan belajar ya. Hari ini kita belajar apa aja tadi teman-teman? Oh iya, nonton video Bunda. Iya Dita, ayo Queen belajar apa tadi? Eksperimen sawi Bunda jadi berubah sawinya. Iya pinter. Ayo Bintang apalagi tadi belajarnya? Iya menulis Bunda tadi. Iya alhamdulillah ya. Terus Queen apa tadi Queen Rio? Ayo sebutkan lagi tadi apa? Ini Bunda melihat jenis-jenis tanaman di tukang jenis-jenis sayur di tukang sayur. Hebat semuanya ya, pinter. Nanti pinter Bunda kasih bintang nih pulangnya nanti ya. Bunda udah siapkan bintang banyak nih ya. Nanti teman-teman semuanya dapat bintang. Sebelum pulang kita belajar berdoa dulu ya. Sebelum pulang berdoa dulu biar nanti di jalan kita selamat sampai rumah. Iya. Ayo Queen kita apa namanya? Pimpin doanya ya. Iya, amin. Alhamdulillah belajar kita sudah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Makan yang banyak supaya sehat ya. Terima kasih semuanya. Ini bintangnya ya teman-teman. Bunda tempel ya di bajunya teman-teman. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kartini, Bu Habibah. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab ya. Silakan Ibu Endang mengeksplor semua pertanyaan yang disampaikan oleh tim penguji. Silakan Ibu Habibah. Iya, makasih banyak Bu Kartini ya. Jadi ada tadi yang menarik di pembelajaran Ibu tadi itu menampilkan bahwa tanaman itu harus menyerap air. Nah, kalau seperti ini yang dilakukan di sini sudah anak-anak pasti diajak untuk berpikir kenapa bisa ya sawi itu berwarna putih, awalnya berwarna putih, makanya Bunda itu memilih sawi kan. Sawi itu bermacam-macam, ada yang sawi hijau ya. Tetapi karena indikator yang Ibu di pembelajaran Ibu itu ingin melihat apa indikatornya, salah satunya itu bahwa tanaman itu memerlukan air ya, menyerap air. Nah, ini yang pada peserta didik atau anak itu pasti akan berpikir kenapa bisa seperti itu ya. Ya, kira-kira di sini termasuk apa, unsur apa di sini yang unsur Ibu hot Bunda? Hot ya, jadi iya karena sudah berpikir tingkat tinggi, karena udah berpikir tingkat tinggi itu karena dia sudah mulai berpikir kenapa. Kalau ada pertanyaan kenapa, mengapa bisa sampai seperti itu ya, salah satunya itu karena dia bisa mengamati ya. Tapi kalau saya tanya Bu, ini kalau umpamanya kita mengajar secara luring itu berapa lama itu sampai bisa berubah 15 warna? menit Bunda. 15 menit. Jadi bisa kita tinggal dulu ke kegiatan yang kedua sama ketiga, nanti setelah itu kita lihat perubahannya
seperti itu. Jadi tidak lama ya, saya kira Iya, nanti berapa jam baru ada perubahan. Enggak, sudah Enggak 15 ya. menit sudah ada perubahan. Tetapi cuma hanya sawi saja, sawi putih, atau bisa barangkali tanaman lain yang mungkin agak sulit ya karena warnanya umpamanya warna hijau Iya, juga. hijau nggak bisa. Iya, Nah, Bunda. Mungkin bisa dicoba di kol, Bunda. Kol ya, barangkali ya. bisa ya. Jadi Sama cuma saya kemungkinannya belum kalau bisa dikembangkan ya jadi Iya. materi itu kan bisa saja ini, tetapi kita sebagai guru perlu mengembangkan materi-materi yang kita dapatkan yang mau Iya, diajarkan betul. pada hari itu. Iya, Jadi betul. bukan hanya terfokus sawi putih ini, tetapi mungkin kita cari sekarang kan sudah banyak sekali artikel, bisa dapatkan apa materi-materi itu di internet ya. Jadi saya kira guru-guru sekarang memang perlu kreatif. Kalau dulu guru-guru dulu itu kan tidak seperti itu, apa yang ada di materi yang ada itu saja. Tapi sekarang Bunda bisa lebih bereksplor ya, bisa mencari, menampilkan melalui video untuk anak-anaknya sehingga kita juga merasa terbantu. Kalau dulu harus semua dengan dengan benda aslinya ya. Namun ya kalau memang kita mengajar secara luring itu tentu lebih baik juga kita tetap menampilkan seperti tadi, hanya Ibu menampilkan sayuran yang memang aslinya ya. Karena anak-anak pasti sudah tahu lah, artinya lebih mudah mengenal, memahami kalau dia langsung dengan benda aslinya ya. Ya, itu salah satu berpikir tingkat tinggi. Kemudian dari segi tipeknya ini teknologi yang digunakan pada pembelajaran Ibu, adakah yang bisa disampaikan di sini? Ada Ibu di video tentang macam-macam saluran dan manfaatnya. Iya. Nah, betul tadi mau saya screen takut nggak cukup waktunya. Iya, betul. Jadi itu sudah ada materinya di situ. Ya saya kira apa saja yang ditampilkan manfaat sayur itu, kemudian jenis-jenis sayuran juga, jadi lihat video juga seperti itu. Ya, ini yang saya rasa untuk pembelajaran inovatif itu kan memang dituntut kita seorang guru harus kreatif ya, inovatif untuk memberikan kepada murid-murid kita ya. Kemudian dari pada saat Ibu membuat RPPH, tentu kan kita selalu mengingat ada teori-teori belajar yang kita sudah pelajari. Ini tadi bisa disebutkan teori belajar apa saja yang Ibu secara umum yang Ibu ketahui ya? Iya, ini untuk pembelajaran saya itu teorinya masuk ke teori kognitif, Bunda. Jadi anak-anak memang diajak untuk proses belajar, istilahnya ada proses perkembangan ya, proses belajar. Memang di teori kognitif kan amat diperhitungkan agar belajarnya lebih bermakna bagi peserta didik dan belajarnya juga lebih bisa dipahami sama anak didik karena kita memperlihatkan aslinya, jadi anak-anak lebih seneng lah, memang nggak lihat gambar seperti itu. Dan pada eksperimen sawi juga seperti itu, jadi pembelajarannya lebih bermakna. Dan mungkin ada yang satu lagi teori konstruktif, konstruktif karena anak-anak bisa membangun pengetahuannya sendiri seperti itu. Jadi dari beberapa kegiatan itu, jadi anak-anak bisa berpikir, oh iya jadi tahu saya seperti ini, itu Bunda ya. Oke. Jadi sudah ada teori, Bunda sudah tahu masalah teori belajar dan itu tetap ya setiap kali membuat pembelajaran tentu harus ada ya teori-teori yang melandasi apa saja, karena sebenarnya semua teori bisa saja masuk, tetapi ada yang lebih kecenderungannya atau lebih dominan ya, karena seperti kognitif itu biasanya ada setiap pembelajaran ada kognitif yang kita ini, tetapi mungkin ada dari kalau kita melihat perubahan tingkah lakunya anak ya tentu di teori belajar yang satu yang behavioris ya. Kemudian kalau kita mau melihat bagaimana anak itu bisa mengembangkan dirinya, membuat sesuatu yang ini, untuk kita lebih ke konstruktivis, komunisme juga ya. Jadi dari harapan kami juga ya tetap kita melihat ya dan disesuaikan juga dengan tingkat perkembangan anak. Nah, dalam pengembangan
ada aspek pengembangan yang tentu harus selalu juga diingat, selalu dimasukkan dalam setiap pembuat RPPH ya. Apa-apa saja itu aspek pengembangan yang Ibu masukkan ke dalam RPPH, setiap RPPH yang dibuat. Ya. Bisa disebutkan? Jadi untuk aspek nilai moral agama itu anak bisa istilahnya mengucapkan rasa syukur bahwa tanaman itu memang ciptaan Allah. Kemudian untuk fisik motoriknya tadi berjalan di papan titian. Kemudian untuk kognitifnya itu mengamati yang eksperimen sawi. Kemudian untuk bahasanya itu mengetahui atau jadi anak jadi tahu bahwa tulisan sawi itu hurufnya apa saja, bisa menyebutkan hurufnya seperti itu. Jadi mengenal keaksaraan ya. Kemudian bisa menceritakan kembali apa yang dilihat di video dan bisa menceritakan kembali apa yang dilihat pada saat pembelajaran mengenal jenis-jenis tanaman, mengenal jenis-jenis sayuran yang tadi dilihat di tukang sayur. Kemudian untuk sosial emosionalnya itu anak terbiasa bersabar menunggu giliran pada saat cuci tangan dan lebih mandiri dalam mengerjakan tugas atau dalam di kelas seperti itu. Kemudian untuk motorik halusnya itu pada mengcap dengan bonggol sawi. Jadinya nanti anak-anak bisa membentuk, bisa jadi bunga, jadi ada tangkainya, jadi berkreasi bunganya mau seperti apa seperti itu. Ya. Jadi pada pembelajaran yang dilakukan itu tidak harus sesuai dengan aturan ya. Menurut Ibu bagaimana itu? Oh, ya harus disesuaikan dengan indikator yang kita siapkan, Bunda. Jadi tidak keluar dari yang sudah kita tujuan, istilahnya tujuannya apa ya itu yang harus kita ajarkan di situ. Ya, tapi kan dituntut juga kreatif, bagaimana kreatif anak tersebut. Salah satu bentuk tadi itu bisa membuat umpamanya mencap ya, dengan bermacam-macam bentuk, tidak harus pas dengan yang dikemukakan. Ya betul, nggak harus seperti yang saya contohkan seperti itu. Bisa minimal anak itu sudah tahu bahwa seperti ini. Nah, sisa dia juga bisa mengembangkan atau bisa berkreasi sesuai dengan imajinasinya ya. Tapi kan kadang-kadang juga ada guru marah ya kalau anaknya berbeda dengan apa yang dia contohkan. Kadang ada seperti itu ya. Iya, tapi alhamdulillah saya enggak, Bunda. Ya, jadi itu mematahkan semangat anak. Kan biasa anak-anak warna hijau, warna daun itu ya tidak selamanya hijau ya. Kalau umpamanya mewarnai, ada yang kasih warna hitam, ada warna merah dan seterusnya ya. Nah itu kalau umpamanya seorang guru langsung, oh itu salah, kan anak-anak itu langsung down ya. Mungkin masih mau melakukan, sudah tidak mau lagi karena takut tegur, takut kesalahan. Minimal dia sudah tahu bahwa seperti ini. Saya kira dari saya Bu Kartini cukup. Terima kasih Bu Habibah. Iya. Tabe Bu Kartini. Ya, terima kasih Bu. Ibu Endang Rohmawati. Ya, Bu. Saat Ibu menyusun RPPH yang Ibu bawakan tadi, Ibu menentukan kegiatan bermain dulu kah atau Ibu menentukan indikator terlebih dahulu? Saya menentukan indikatornya dulu, Ibu. Jadi indikatornya apa saja dari identifikasi yang ada di kelas, istilahnya permasalahannya apa. Kebetulan ini permasalahannya belum mengenal jenis-jenis tanaman. Jadi setelah indikatornya istilahnya kita siapkan, nanti di dalamnya kita masukkan ke bermain seperti itu. Oke. Ibu mengatakan siswanya tidak mengenal jenis-jenis tanaman. Maaf, salah, sayuran Ibu. Sayuran, maaf dari tadi tanaman mulu. Sayuran, jadi ada. Mengapa Ibu mengetahui bahwa anaknya tidak tahu sayuran? Jadi kalau ditanya di rumahnya sayuran? Nah, kalau ditanya itu taunya hanya bayam sama wortel aja Ibu, gitu. Tapi tahu dong dia sayuran. Iya, hanya nggak semuanya tahu. Jadi dari 15 anak itu hanya ada 13 yang bisa seperti itu. Oke.
Baik. Dalam Ibu merancang atau membuat RPPH, bisa enggak Ibu menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang Ibu lakukan saat menyusun RPPH? Ya. Awal dari penyusunan RPPH setelah teridentifikasi, menetapkan indikatornya dan mencari solusinya bagaimana untuk menyelesaikan. Bukan RPPH yang ini. Secara umum Ibu kalau membuat RPPH itu bagaimana? Oh iya, ya mencari ini KD-nya, terus menentukan indikatornya Ibu, materinya apa, istilahnya untuk aspek bahasa, aspek seni, aspek sosial emosionalnya, kemudian kognitifnya, kemudian nilai agama moralnya, seperti itu. Jadi udah kita tentukan, kita iniin ke pembelajarannya mau seperti apa, dan kita iniin ke temanya, seperti itu. Ibu tidak mengacu pada program semester? Iya Ibu, tetap mengacu ke program semester. Jadi dari program semester ke program ini RPPM, kemudian ke RPPH-nya seperti itu, dan temanya dilihat dari permasalahan yang ada di sekolah. Tetap dari program semester Ibu. Iya, makanya saya tanyakan itu. Iya, kelewat. Maaf. Oke. Bagaimana pandangan Ibu tentang pembelajaran yang dituntut saat ini, pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek? Iya. Bisa Ibu jelaskan? Berbasis masalah itu berdasarkan masalah yang ada, jadi kita bisa memberikan ke anak itu pembelajaran yang lebih baik. Jadi diambil materi-materinya seperti apa, dan kalau proyek itu kita bisa langsung, istilahnya praktek langsung seperti itu. Apakah Ibu sudah pernah menggunakan pendekatan tersebut sebelumnya? Belum Ibu. Belum. Jadi nanti dengan PPG ini kami istilahnya saya sendiri udah banyak sekali ilmunya, jadi bisa saya terapkan nanti di sekolah saya. Kesulitan apa kira-kira yang Ibu hadapi kalau ketika akan mengajarkan dengan pendekatan ini atau model seperti ini? Ya, sebenarnya sih kesulitannya karena memang kekurang pahaman ya Bu ya, kekurang pahaman, istilahnya mungkin emang pengetahuannya yang kurang. Jadi setelah kita tahu ngikutin PPG, oh seperti ini ya ternyata, karena sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang emang belum diterapkan di sekolah kami. Oke, berkaitan dengan itu, ilmu apa kira-kira yang Ibu rasa ada kebaruan yang Ibu temukan selama PPG? Ini Ibu, yang istilahnya kalau biasanya kan kami hanya materinya itu materi-materi yang biasa, jadi kita bisa nanti untuk kayak seperti share video, untuk masalah-masalah sains, istilahnya itu memang belum banyak diberikan di lembaga kami. Jadi dengan praktek-praktek langsung itu memang masih agak jarang seperti itu. Oke. Bisa Ibu berikan contoh yang lebih operasional seperti apa itu yang Ibu ini? Yang Ibu bisa bertambah pengetahuannya yang membedakan antara sebelum Ibu PPG dengan setelah Ibu PPG. Oh iya Ibu. Untuk ini Bu, untuk seperti yang praktek kayak tadi itu yang saya iniin, kayak sawi itu kan memang belum pernah ya, istilahnya belum pernah diberikan ke siswa. Mungkin dengan pembelajaran seperti ini anak jadi lebih senang, atau lebih memacu untuk berpikir, istilahnya oh ternyata sawi itu setelah ditaruh di air ada warnanya, ternyata jadi berubah seperti itu ya. Oke.
Nah, selanjutnya Ibu berkaitan dengan mengajar untuk mengembangkan anak bisa berpikir HOTS. Bagaimana tanggapan Ibu? Jadi untuk materi-materinya diberikan yang lebih menantang gitu Ibu, seperti misalkan membedakan tinggi rendah seperti itu, membedakan besar kecil. Jadi dia lebih berpikir oh mana yang lebih kecil, mana yang sedang, mana yang lebih besar lagi, atau mana yang lebih tinggi, mana yang lebih pendek, atau yang lebih pendek lagi, atau misalkan dengan pembelajaran kognitif atau matematika, misalkan dengan penjumlahan anak menempel angka, tapi angkanya itu kita berikan secara acak gitu, istilahnya dari angka 1 sampai 10. Jadi misalkan nanti ada penambahan 2 tambah 4 itu 6. Anak-anak mencari dulu angka 6-nya. Jadi baru nanti ditempel. Jadi nggak istilahnya 2 tambah 4 langsung di situ tulis 6 gitu. Tidak seperti itu. Jadi anak-anak sudah mulai oh harus ini nih, harus nyari nih angkanya mana yang angka 6 seperti itu mungkin. Di mana HOTS-nya di situ? Hanya karena ada pengecoh-pengecohnya seperti itu sampai dikatakan HOTS ya? Jadi dari itunya Ibu, sama yang istilahnya kayak seperti membedakan besar, kecil, terus seperti tadi pembelajaran yang sawi itu tadi juga istilahnya udah memang anak-anak berpikir oh ternyata jadi berubah warna, berarti air itu naik ke atas daun, maksudnya jadi daunnya menyerap air seperti itu. Apa lagi? Ibu tadi ada berapa indikator yang ingin Ibu capai? Di RPP yang Ibu bawakan. Iya, ini indikatornya saya ada 7 Ibu. Oke. Coba ada enggak indikator bahasa? Bahasa Ibu? Iya. Nah, bahasa ini mengenal keaksaraan Ibu, yang tadi mencontoh tulisan sawi, sama menceritakan kembali apa yang disampaikan atau apa yang dilihat. Di mana Ibu tempatkan itu, indikator tersebut? Untuk yang menceritakan kembali itu di video sama yang jenis-jenis sayuran. Enggak, maksudnya di kegiatan awal atau akhir? Oh, untuk yang bercerita ini di kegiatan awal, di pembukaan istilahnya pada saat melihat video. Oke. Baik, saya kira itu Ibu. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Kartini, terima kasih banyak atas masukannya. Semoga nanti bisa membuat Ibu bisa melangkah ke tahapan berikutnya ya. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Habibah. Ya, Oke, terima kasih. Mohon maaf kekurangannya. Ya, bisa bisa live untuk dilanjutkan oleh temannya yang lain. Ya, Silakan. baik Ibu. Live, iya.